Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Belajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan subtes literasi bahasa Inggris. Oke, langsung ke soal yang pertama. Which of the following statement best expresses the main idea of the passage? Oke, jadi manakah dari pernyataan berikut ini yang paling tepat mengekspresikan atau menggambarkan ide pokok dari bacaan? Nah, ide pokok itu biasanya berada di awal kalimat atau berada di paragraf pertama, kalimat pertama, atau bisa juga di kalimat terakhir, paragraf terakhir. Jadi, kalau ide pokoknya berada di kalimat pertama, paragraf pertama, maka ide pokok itu menggambarkan secara umum apa yang akan dibahas dalam teks. Nah, kalau ide pokoknya berada di akhir kalimat, paragraf terakhir, itu ide pokoknya akan menggambarkan berupa kesimpulan apa yang telah dibahas dalam teks. Jadi, ide pokok paragraf pertama itu semacam gambaran umum, sedangkan kalau ide pokok di paragraf terakhir itu semacam kesimpulan. Oke, jadi kita baca dulu paragraf pertama, kalimat pertama, apakah ini menggambarkan ide pokok atau bukan. A migraine is a severe, painful headache that is often preceded or accompanied by sensory warning sign. Oke, jadi migraine adalah sakit kepala yang parah dan menakutkan yang sering terjadi didahului atau disertai dengan tanda peringatan sensorik. Oke, kita lanjutkan kalimatnya. Such as flashes of light, blind spot, tingling in the arm and legs, nausea, vomiting, and increased sensitivity to light and sound. Seperti kilatan, cahaya, titik buta, kesemutan di lengan dan kaki. Kemudian ada mual, muntah, dan peningkatan kepekaan terhadap light and sound. Kepekaan terhadap cahaya dan suara. Jadi, pada dasarnya, kalimat utama paragraf pertama ini menggambarkan secara umum apa yang akan dibahas dalam teks, yaitu terkait dengan migraine, di mana paragraf pertama ini menjelaskan pengertian migraine dan apa-apa saja sih yang akan dirasakan seseorang ketika mengalami migraine atau sakit kepala. Nah, berarti di teks ini, ide pokoknya ada di sini yang telah kita baca tadi, ada di kalimat pertama, paragraf pertama. Nah, kalau kita lihat juga, kalimat terakhir, paragraf terakhir ini juga tidak menggambarkan ide pokok, ditandai dengan research from the Glia Institute, jadi ini hanya sekedar penelitian. Nah, kalau penelitian itu bukan termasuk ide pokok, ini hanya sekedar penjelasan tambahan dari ide pokok yang dibahas dalam teks. Berarti, fix ya, ide pokoknya ada di kalimat pertama, paragraf pertama. Jadi kita bisa langsung analisis masing-masing opsi jawaban, yang manakah opsi jawaban yang paling menggambarkan ide pokok yang telah kita baca tadi. Oke, ke opsi yang A. Over 28 million Americans suffer from migraine headache. Oke. Lebih dari 28 juta orang Amerika menderita sakit kepala migraine. Oke, ini tidak ada dijelaskan di paragraf pertama tadi. Berarti bukan opsi yang A jawabannya. Opsi yang B. Females are much more likely to get migraine than males. Wanita lebih mungkin terkena migraine daripada pria. Oke, ini juga tidak ada dijelaskan. Opsi yang C. Several behavioral problems accompany children with migraines. Beberapa masalah perilaku menyertai anak-anak dengan migraine. Oke, ini juga tidak dijelaskan dalam paragraf pertama tadi atau ide pokoknya. Kita lanjut opsi yang D. Migraine is a kind of headache that is often accompanied by sensory warning sign. Nah, ini tepat karena ini menjelaskan apa yang telah kita baca tadi terkait dengan ide pokok yang mana mengatakan bahwa migraine adalah sejenis sakit kepala yang sering disertai dengan tanda-tanda peringatan sensorik. Nah, tanda-tanda peringatan sensorik seperti apa? Nah, seperti yang telah kita jelaskan tadi, seperti such as flashes of light, ada seperti kilatan, cahaya, dan sebagainya. Berarti, ide pokok yang paling menggambarkan adalah opsi yang D.
karena ini sesuai dengan ide pokok yang telah kita baca tadi. Oke, kita baca dulu opsi yang E. There are many research conducted about migraine. Banyak penelitian yang dilakukan tentang migraine. Oke, ini juga sudah pasti salah. Berarti untuk soal nomor 30 yang paling tepat itu adalah opsi yang D. Oke, lanjut ke soal selanjutnya, masih dengan teks yang sama. Oke, kita baca dulu soalnya. From the third paragraph, it can be inferred that dari paragraf 3, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jadi kita baca dulu paragraf ketiga, lalu kita simpulkan, lalu kita cocokkan dengan opsi jawaban yang telah disediakan. Paragraf ketiga. A migraine headache causes the sympathetic nervous system to respond with feelings of nausea, diarrhea, and vomiting. Sakit kepala migrain itu menyebabkan sistem saraf simpatik merespon dengan perasaan mual, diare, dan muntah. This response always delay the emptying of the stomach into the small intestine, affecting food absorption, decreases blood circulation leading to cold hands and feet, and increases sensitivity to light and sound. Respon ini juga menunda pengosongan lambung ke usus kecil, mempengaruhi penyerapan makanan, menurunkan sirkulasi darah, menyebabkan tangan dan kaki dingin, dan meningkatkan kepekaan terhadap cahaya dan suara. Lanjut. More than 28 million Americans suffer from migraine headache, and females are much more likely to get them than males. Lebih dari 28 juta orang Amerika menderita sakit kepala migrain, dan wanita lebih mungkin mengalaminya daripada pria. Pada intinya paragraf ketiga ini membahas terkait dengan perasaan-perasaan yang akan dialami ketika sakit kepala migrain itu tiba. Nah, setelah kita baca, kita bisa langsung analisis masing-masing opsi jawaban dan kita cocokkan dengan kesimpulan yang telah kita dapatkan tadi. Ke opsi yang A, migraine can lead to increased sensitivity to light and sound. Migrain dapat menyebabkan peningkatan kepekaan terhadap cahaya dan suara. Ini memang ada dijelaskan tadi di sini nih. Increases sensitivity to light and sound. Tetapi apakah ini menggambarkan kesimpulan dari paragraf ketiga? Tentu tidak, karena ini kepekaan terhadap cahaya dan suara ini hanya satu dari beberapa perasaan-perasaan yang dialami ketika migrain itu tiba. Jadi ini tidak menggambarkan kesimpulannya. Ke opsi yang B, there are several feelings experienced responding migraine. Ada beberapa perasaan yang dialami atau ada beberapa perasaan yang merespon ketika migrain itu datang. Nah, ini tepat karena ini menggambarkan keseluruhan dari isi teks terkait dengan beberapa perasaan yang dialami ketika sedang mengalami sakit kepala migrain. Apa perasaan yang tadi? Seperti nausea, ada diarrhea, and vomiting. Ada perasaan mual, diare, dan muntah. Kemudian ada juga respon-responnya yang menyebabkan sakit perut di usus kecil, kemudian ada yang menghambat sirkulasi darah, kemudian meningkatkan kepekaan terhadap cahaya dan suara. Nah, ini merupakan beberapa perasaan yang akan dialami ketika sedang mengalami migrain. Berarti dapat kita simpulkan bahwa yang paling tepat itu juga adalah opsi yang B, karena sesuai dengan yang telah kita baca tadi. Tapi kita baca dulu opsi-opsi yang lain. Ke opsi yang C, migraine headache result from a blood vessel enlargement. Sakit kepala migrain diakibatkan oleh pembesaran pembuluh darah. Ini tidak dijelaskan di paragraf ketiga tadi, berarti otomatis bukan opsi yang C. Opsi yang D, migraine causes a release of stem cell that cause inflammation.
Migraine menyebabkan pelepasan bahan kimia yang menyebabkan peradangan. Oke, ini juga tidak ada dijelaskan. Opsi yang E, more than 28 million Americans suffer from migraine headache. Lebih dari 28 juta orang Amerika menderita sakit kepala migrain. Oke, ini memang ada di paragraf terakhir tadi, tetapi ini tidak menggambarkan kesimpulan dari paragraf ketiga. Berarti bukan opsi yang Y, opsi yang E. Otomatis yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal nomor 32. What is the cause of migraine according to the passage? Apa yang menyebabkan migrain menurut bacaan tersebut? Oke, ini pertanyaannya terkait dengan penyebab dari migrain. Ini dijelaskan di kalimat pertama paragraf kedua. Kita baca dulu. Migraine headache result from a combination of blood vessel enlargement and the release of chemical from nerve fibers that coil around this blood vessel. Jadi, sakit kepala migrain ini disebabkan atau diakibatkan oleh kombinasi pembesaran pembuluh darah dan pelepasan bahan kimia dari serabut saraf yang melilit pembuluh darah ini. Nah, otomatis kita bisa langsung mengambil jawaban opsi yang A, yaitu the combination of blood vessel enlargement and chemical release from the nerve fibers. Kombinasi pembuluh darah, kombinasi pembesaran pembuluh darah dan pelepasan bahan kimia dari serabut saraf. Oke, ini langsung ya, otomatis kita bisa langsung menemukan jawabannya tanpa kita perlu analisis satu persatu, karena pertanyaan seperti ini jawabannya akan jelas. Kemudian lanjut ke soal nomor 33. The word is in the cause of release of chemical that cause inflammation. Paragraph 2 refers to. Jadi, kata ini pada kata this cause or release of chemical that cause inflammation paragraph 2 merujuk pada kata ini di paragraf kedua. Ini nih. This cause. Kita baca dulu. This cause a release of chemical that cause inflammation, pain, and further enlargement of the artery. Ini menyebabkan pelepasan bahan kimia yang menyebabkan peradangan, nyeri, dan pembesaran arteri lebih lanjut. Nah, kalau soal seperti ini terkait dengan refers to atau merujuk pada, kita harus baca kalimat sebelumnya dari kata yang ditandai tersebut untuk menemukan jawabannya. Apa sih, merujuk ke mana sih kata this ini? Oke, berarti kita baca nih kalimat sebelumnya terkait dengan hal itu. Tetapi sebenarnya, walaupun kita tidak baca, kita sudah menemukan jawabannya. Kenapa? Karena kalimat sebelumnya itu tadi kita telah baca untuk menjawab pertanyaan di pertanyaan selanjutnya, yaitu terkait dengan penyebab migrain yang disebabkan oleh kombinasi pembesaran pembuluh darah dan pelepasan bahan kimia. Nah, di sini juga tadi mengatakan bahwa ini this cause a release of chemical that cause inflammation. Ini menyebabkan pelepasan bahan kimia. Oke, kita fokus pada pelepasan bahan kimia. Nah, pelepasan bahan kimia juga dijelaskan tadi di kalimat sebelumnya di sini. Release of chemical. Pelepasan bahan kimia. Nah, di kalimat sebelumnya tadi kita membahas bahwa pelepasan bahan kimia ini disebabkan oleh combination of blood vessel enlargement atau pembesaran pembuluh darah. Jadi otomatis jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C, blood vessel enlargement. Ke soal selanjutnya. Nah, ini sudah teks baru lagi. Kita baca dulu soalnya. The author's attitude regarding mental health in the passage is, author
attitude. Sikap penulis terhadap mental health atau kesehatan mental dalam bacaan tersebut adalah nah untuk mencari author's attitude, kita harus cari kalimat yang kemungkinan itu akan membantu kita dalam mencari apa sih sikap penulis terkait dengan hal itu. Biasanya kalimat-kalimat itu akan berisi berupa penekanan dari penulis terkait dengan apa yang dirasakannya. Kita cari dulu. Nah, kalau kita lihat, teks ini dibuka dengan kata why should I care? Mengapa saya harus peduli? When you are first diagnosed with a chronic condition such as chronic kidney disease, it can change the way you see yourself and create feelings of anxiety, disbelief, or denial. Kenapa saya harus peduli ketika Anda pertama kali didiagnosis dengan kondisi kronis seperti penyakit ginjal kronis? Hal itu dapat mengubah cara Anda memandang diri Anda sendiri dan menimbulkan perasaan cemas, tidak percaya, atau penyangkalan. Nah, kalimat ini atau kalimat pertama ini menjelaskan terkait dengan sikap penulis yang merasa prihatin, peduli, atau empati terkait dengan apa yang dirasakan oleh beberapa orang. Berarti kemungkinan sikap penulis itu salah satunya adalah kemungkinan prihatin atau peduli ataupun juga empati. Kita bisa langsung analisis opsi jawabannya ke opsi yang A, pesimistik atau pesimis. Nah, apakah penulis pesimis terkait dengan hal itu? Tentu tidak. Kenapa? Karena dia sudah membahas di kalimat pertama tadi bahwa dia peduli, dia empati, atau dia prihatin terkait dengan gejala mental tadi. Apalagi diperkuat dengan sebuah kalimat di paragraf kedua. Nah, di sini, please do not feel ashamed if you are having any mental condition symptoms. As the number above illustrate, you are not alone. Tolong, jangan malu jika Anda mengalami gejala kondisi mental seperti yang diilustrasikan di angka di atas. Anda tidak sendiri. You are not alone. Jadi, kata pesimis ini lebih tepat dirujuk kepada seseorang yang sudah pasrah atau tidak ada lagi harapan terkait dengan kondisi mental yang dialaminya. Nah, tetapi di penulis ini mengatakan ada beberapa kalimat yang memperkuat atau yang menyemangati orang terkait dengan gejala mental tadi. Nah, di sini tadi bahwa kamu tidak sendiri, you are not alone. Jadi masih ada harapan atau masih ada penyemangat dari penulis terkait dengan kesehatan mental yang dialami oleh seseorang. Berarti sudah pasti bukan opsi yang A, sudah pasti tidak pesimis. Opsi yang B, assertive. Nah, assertive ini artinya tegas. Nah, di kalimat pembuka tadi yang telah kita baca, penulis itu tidak tegas. Dia hanya menggambarkan kepedulian dia atau keempatian dia terkait dengan kesehatan mental. Apalagi dibuka dengan kata why should I care? Kenapa saya harus peduli? Nah, alasan kenapa dia harus peduli itu dijelaskan di kalimat-kalimat selanjutnya. Jadi penulis itu tidak tegas, hanya saja penulis itu menggambarkan kepeduliannya terkait dengan kesehatan mental. Berarti bukan opsi yang B. Opsi yang C, empati. Nah, empati ini tepat. Kenapa? Karena empati ini selaras dengan kepedulian atau keprihatinan penulis. Tapi kita simpan dulu apakah empati ini yang paling tepat. Opsi yang D, indifferent. Indifferent ini artinya tidak peduli. Nah, ini sudah pasti salah. Kenapa? Karena jika penulis tidak peduli, maka dia tidak akan mengatakan sebuah kata you are not alone. Dia tidak akan mengatakan sebuah penyemangat terkait dengan kesehatan mental, yaitu you are not alone. Kamu tidak sendiri. Berarti bukan opsi yang D, opsi yang E, responsif. Nah, sebenarnya responsif ini bisa jadi sih menjadi jawabannya, tetapi ini tidak terlalu menggambarkan sikap penulis, yang mana sikap penulis itu lebih ke kepeduliannya, lebih ke keprihatinannya, dan lebih ke empatiannya. Jadi bukan opsi yang E. Andaikan kata empati ini tidak ada, kita bisa mengambil jawaban responsif. Tetapi karena ada kata yang lebih memperkuat yaitu empati, maka kita ambil yang paling tepat yaitu opsi yang C. Soal nomor 35.
What topic does the paragraph following the passage most likely discuss? Topik yang kemungkinan besar akan dibahas di paragraf selanjutnya dari bacaan tersebut adalah, untuk menjawab pembahasan yang akan dibahas selanjutnya, kita bisa merujuk dulu di kalimat terakhir, paragraf terakhir yang ada dalam teks. Kenapa? Karena hal itu akan sangat berkaitan dengan paragraf selanjutnya yang akan dibahas. Kalimat terakhir, paragraf terakhir, dimulai dari kata positively. Kita baca dulu. Positively, most mental health conditions are highly treatable and treatments can range from just talking to others in a support group to receiving medication and other professional service. Jadi, positifnya sebagian besar kondisi kesehatan mental itu dapat diobati dan perawatannya itu berkisar mulai dari hanya berbicara dengan orang lain dalam kelompok pendukung tertentu atau grup yang mensupport dia, kemudian ada hingga menerima pengobatan dan profesional lainnya. Nah, pada intinya kalimat terakhir, paragraf terakhir ini membahas terkait dengan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengobati seseorang yang mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa. Ya, mulai dari hanya sekedar berbicara kepada orang-orang tertentu atau juga dapat melalui pengobatan profesional. Nah, kalau seperti itu, kemungkinan besar topik yang akan dibahas di paragraf selanjutnya akan berkaitan dengan hal itu atau akan berkaitan dengan beberapa pengobatan yang dapat diambil untuk mengatasi gejala gangguan mental atau gangguan jiwa. Kita bisa analisis opsi jawabannya. Opsi yang A, professional treatment option, pilihan perawatan profesional. Nah, ini tidak ya. Opsi yang B, mental health and chronic disease, kesehatan mental dan penyakit kronis. Ini sudah pasti salah. Opsi yang C, research result about mental disorders, hasil penelitian tentang gangguan jiwa. Ini salah, kita tidak membahas terkait dengan penelitian. Opsi yang D, general symptom of mental disorder, gejala umum gangguan jiwa. Ini juga salah, kita tidak membahas terkait dengan hal itu. Opsi yang F, various method for treating mental disorder, berbagai cara pengobatan gangguan jiwa. Nah, ini tepat. Kenapa? Karena ini sesuai dengan apa yang telah kita baca tadi terkait dengan beberapa pengobatan yang dapat dilakukan untuk mengobati seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau gangguan mental. Berarti untuk soal nomor 35, opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Untuk video kali ini cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal atau materi lainnya. Terima kasih.